4556. Kekosongan itu sunyi, dan area dalam 1 juta kilometer dari gerbang domain seperti zona terlarang yang tidak ada yang berani masuk. Semua orang tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke domain hitam, dan Luan Baifeng adalah wanita yang kejam. Jika mereka lewat dan bertemu dengannya, mereka mungkin akan dibawa pergi sebagai budak. Yang Kai menunggu sendirian. Sekarang umpannya sudah dipasang, dia tidak bisa memastikan apakah ikan itu akan mengambil umpannya atau tidak. Dia hanya setuju dengan Xin Peng bahwa jika Luan Baifeng meninggalkan penjara hitam melalui jalan keluar lain, dia akan menemukan cara untuk memberitahu Yang Kai sehingga dia dapat mengubah strateginya. 5 hari telah berlalu sejak Xin Peng kembali ke wilayah hitam, tetapi masih belum ada pergerakan dari gerbang domain. Untungnya, pada hari ke-6, sebuah kapal terbang tiba-tiba bergegas keluar dari gerbang domain, dan Yang Kai, yang telah memperhatikan keributan itu, segera melihatnya. Yang pasti adalah bahwa ini adalah kapal terbang penjara hitam. Namun, dia tidak segera bertindak karena dia tidak bisa menjamin bahwa Luan Baifeng ada di kapal itu. Yang Kai menyembunyikan aura dan sosoknya, mengamati dengan cermat. Pada saat tertentu, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari kapal dan melesat langsung ke langit. Ini adalah sinyal yang dia setujui dengan Xin Peng. Mata Yang Kai berbinar dan sosoknya berkedip saat dia bergegas menuju kapal terbang seperti sambaran petir. Di sebuah kamar di lantai tertinggi kapal, Luan Baifeng duduk di kursi, jari-jari gioknya melingkari rambutnya yang indah, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Untuk beberapa alasan, setelah keluar dari wilayah hitam kali ini, dia merasa agak tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan ini membuatnya sangat waspada. Pada saat ini, fluktuasi energi yang jelas tiba-tiba meledak dari bagian tertentu kapal, menyebabkan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat keluar jendela. Dari sudut matanya, dia segera melihat aliran cahaya warna-warni meledak, menerangi area kekosongan yang luas. Ekspresi Luan Baifeng tiba-tiba menjadi suram saat dia dengan cepat menyebarkan Divine Sense-nya dan dengan cepat menemukan sosok yang melarikan diri dari kapal. Xin Peng. Mata Luan Baifeng terbakar dengan niat membunuh saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Xin Peng akan mengkhianatinya, kemampuan ilahi yang mempesona tadi jelas merupakan sinyal rahasia bahwa Xin Peng telah setuju untuk bertemu dengan seseorang. Tidak ada waktu untuk berpikir, Luan Baifeng sudah merasakan aura familiar dengan cepat mendekatinya saat sebuah suara meledak di benaknya. Luan Baifeng, mati. Petik 2. Yang Kai. Seru Luan Baifeng, menoleh ke arah sumber aura. Dia telah berinteraksi dengan Yang Kai 2 kali sehingga dia secara alami akrab dengan aura dan suaranya. Benar saja, sosok Yang Kai dengan cepat mendekat. Reaksi pertama Luan Baifeng adalah bahwa ini adalah jebakan. Tentara Voidland sedang menunggu, siap untuk mengelilinginya dan membunuhnya kapan saja. Namun, dengan Divine Sense-nya, dia dapat mengatakan bahwa tidak ada yang namanya pasukan yang sedang menyergap, hanya Yang Kai. Bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, kaulah yang mencari kematian. Luan Baifeng berteriak, sosoknya berkedip saat dia keluar dari jendela, telapak gioknya yang ramping terbang di udara saat dia membentuk serangkaian segel tangan, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Yang Kai. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Yang Kai datang ke sini sendirian untuk menyergapnya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang dikirim dari surga. Jika dia bisa menangkap Yang Kai di sini, dia akan bisa memberi Zuo Kuan-Hui hadiah yang bagus. Pada saat itu, ketika mereka bergabung untuk menyerang Voidland, dia akan memiliki lebih banyak wewenang untuk berbicara. Ketika pertempuran berakhir, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak budak penambangan dari tanah Void. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan ini, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultivator Open Heaven Stage biasa. Bahkan seorang kultivator Orde ke-6 tidak akan menandinginya dengan santai. Dia telah menjadi kultivator Orde ke-6 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi fondasinya di dunia ini sangat kokoh. Menghadapi telapak tangan ini, Yang Kai juga bertemu dengan telapak tangannya sendiri dan mencibir, orang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi adalah kamu. Petik 2. Kekuatan dunia melonjak saat kedua kekuatan bertabrakan dalam kehampaan dan dua sosok dengan cepat saling mendekat. Ekspresi Luan Baifeng tiba-tiba berubah saat matanya melebar. Xin Peng benar. Bocah kecil ini benar-benar Orde ke-6. Saat angkatan dunia mereka bertabrakan, Luan Baifeng merasakan ini. Kekuatan dunia yang digunakan pihak lain jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh tahap Open Heaven Orde ke-5. Itu adalah Orde ke-6, dan bukan Orde ke-6 biasa.
Luan Baifeng belum pernah merasakan kekuatan seperti itu dari kultivator Orde ke-6 sebelumnya, dan kekuatan dunia yang dia panggil sebenarnya mampu menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Menggigil, dia tidak lagi berani menahan diri, dan bayangan alam semesta kecil di belakangnya melintas saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Masih tidak dapat memblokir serangan pihak lain. Telapak tangan Yang Kai sepertinya menghancurkan semua yang ada di depannya, menerobos serangan telapak tangan Luan Baifeng dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Detik berikutnya, tangan raksasa yang terbungkus dalam pasukan dunia menghantam dada Luan Baifeng. Dada Luan Baifeng tiba-tiba runtuh, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian saat dia memuntahkan seteguk darah, auranya tiba-tiba melemah. Meskipun mereka berdua adalah master tahap Open Heaven Orde ke-6, dia tidak dapat menahan telapak tangan Yang Kai dan terluka parah. Namun, wanita ini telah bertanggung jawab atas penjara hitam selama bertahun-tahun, jadi bawahannya secara alami memiliki beberapa kemampuan. Merasa ada sesuatu yang salah, dia segera menggunakan kekuatan mundur untuk meningkatkan jarak antara dia dan Yang Kai. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meraih platformasi dan melemparkannya ke arah Yang Kai sambil berteriak, "Buka!" Petik 2. Platformasi meledak dan susunan pembunuh yang diukir di dalamnya segera menyebar, mencakup radius beberapa ratus kilometer. Energi kekerasan meledak, berubah menjadi serangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang mengubah ruang dalam beberapa ratus kilometer menjadi medan pembantaian. Kaki Luan Baifeng tidak berhenti bergerak. Dia tahu bahwa meskipun platformasinya cukup bagus, dengan serangan Yang Kai barusan, tidak mungkin baginya untuk menghentikannya. Paling-paling, dia hanya bisa menundanya selama beberapa lusin napas. Namun, ini sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, dia baru saja keluar dari wilayah hitam, jadi beberapa lusin napas sudah cukup baginya untuk kembali. Selama dia kembali ke wilayah hitam, dengan bantuan formasi alami yang tak terhitung jumlahnya di sana, dia akan mampu menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Pada saat itu, belum lagi Yang Kai, seorang Orde ke-6 belaka, bahkan seorang kultivator Orde ke-7 tidak akan dapat pergi dengan selamat. Setelah menderita kerugian besar tanpa alasan, kebencian Luan Baifeng membubung ke langit. Saat dia melarikan diri, dia sudah berpikir tentang bagaimana membalas dendam pada Yang Kai. Namun, 100 km jauhnya dari Black Territory, dia tiba-tiba berhenti dan menatap kosong pada sosok yang menghalangi jalannya. Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke depan, tersenyum cerah, "Karena aku tahu pencapaianmu dalam Dao Arai luar biasa, bagaimana mungkin aku tidak waspada terhadapmu?" Petik 2. Bagaimana kamu? Luan Baifeng tidak bisa mempercayai matanya. Apakah kamu pikir aku terjebak dalam susunan pembunuhan itu? Bagaimana seorang wanita sepertimu bisa memahami misteri Space Divine Abilities? Yang Kai mencibir, "Kamu ingin kembali ke wilayah hitam. Jalan ini diblokir." Luan Baifeng menggertakkan giginya dan terbang mundur, meraih 3 platformasi lainnya, tetapi sebelum dia bisa membuangnya, dia tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap Yang Kai. Luan Baifeng mengangkat tangannya dan hendak membuang lempeng formasinya ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Pada saat yang sama penglihatannya kabur, Yang Kai sudah tiba di depannya, dadanya yang lebar hampir menyentuh dadanya saat aura panas mengalir ke arahnya, "Masih berguna untuk membuatmu tetap hidup, jangan paksa aku untuk membunuhmu." Petik 2. Luan Baifeng melihat ke bawah dan melihat bahwa tangan yang memegang formation plate telah ditusuk oleh tombak panjang, menyebabkan darah mengalir keluar. Rasa dingin menyebar dari kepalanya ke telapak kakinya, menyebabkan Luan Baifeng membeku di tempat, matanya sedikit gemetar saat pikirannya menjadi kacau. Bagaimana seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 bisa begitu kuat? Di depan pria ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dapat dikatakan bahwa dalam satu pertukaran, hidup dan matinya ada di tangan pria ini. Mengangkat kepalanya, Luan Baifeng menatap Yang Kai yang hanya beberapa inci darinya, menggertakkan giginya saat dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Petik 2. Yang Kai menyeringai, "Aku sudah mengatakan bahwa membuatmu tetap hidup sangat berguna, jadi jangan terlalu gugup. Jika Anda bekerja sama dengan patuh, hidup Anda secara alami akan aman." Petik 2. Luan Baifeng berkedip, "Bagaimana Anda ingin saya bekerja sama? Orang bijak tunduk pada keadaan." Yang Kai mengangguk setuju dan mengeluarkan daftar loyalitas. "Ayo, tinggalkan esensi hidupmu dan merek jiwa ilahi di atasnya." Petik 2. Luan Baifeng melirik dan wajahnya yang cantik tenggelam, "Daftar loyalitas. Anda benar-benar memilikinya." Petik 2. "Bagus kalau kamu mengenalinya, aku tidak perlu membuang-buang napas." Yang Kai tersenyum ringan. Luan Baifeng mencibir ringan,
jika saya meninggalkan nama saya di daftar loyalitas, bukankah saya akan berada di bawah kendali Anda di masa depan? Ya, kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu, aku lebih baik mati. Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh, kamu hanya punya satu kesempatan. Pilih dengan hati-hati. Jika Anda memilih dengan benar, Anda dapat hidup, tetapi jika Anda salah memilih, Anda akan mati. Luan Baifeng memiringkan kepalanya dan memasang postur menghadapi kematian. Yang Kai mengangguk, sebagai seorang wanita, kamu benar-benar memiliki tulang punggung seperti itu. Banyak pria bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Anda, itu benar-benar mengagumkan. Karena itu masalahnya, kamu boleh pergi. Begitu dia selesai berbicara, tangan Yang Kai melesat ke arah kepala Luan Baifeng dan Golden Crow True Fire di telapak tangannya terbakar hebat, langsung mengubah Luan Baifeng menjadi bola api. Jeritan mengerikan terdengar saat seluruh tubuh Luan Baifeng terbungkus dalam Golden Crow True Fire yang hitam pekat. Dengan vitalitasnya yang kuat, itu tidak cukup untuk membunuhnya dalam waktu singkat, tetapi kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-6-nya tidak cukup untuk memadamkan api sejati gagak emas. Sebelum dia meninggal, dia ditakdirkan untuk menderita siksaan dan rasa sakit yang tak terkatakan. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Luan Baifeng berteriak sedih saat dia bertanya. Bagaimanapun, Yang Kai baru saja mengatakan bahwa membuatnya tetap hidup akan sangat berguna, namun dalam sekejap mata, dia ingin mengambil nyawanya. Kecepatan di mana dia mengubah sikapnya benar-benar tidak bisa dipercaya. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia ingin mengantarnya pergi. Luan Baifeng panik, antara hidup dan mati, ada teror besar. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai menggunakan metode ini untuk memaksanya tunduk, kekejaman dan ketegasan Yang Kai masih membuatnya takut. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar mati. Lepaskan aku menyerah. Teriak Luan Baifeng. Yang Kai mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan Golden Crow True Fire yang membakar di sekitar tubuh Luan Baifeng tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat dengan cepat kembali ke telapak tangan Yang Kai. Jika Anda mengatakannya sebelumnya, mengapa Anda menderita rasa sakit fisik seperti itu? 4557. Setelah beberapa saat, Yang Kai dengan senang hati mengambil loyalty list dari tangan Luan Baifeng. Di halaman terakhir, ada 3 kata berwarna merah cerah, Luan Baifeng. Sejak Chen Tianfei mengambil inisiatif untuk menawarkan daftar loyalitas ini, 9 halaman telah habis. Setiap halaman berisi esensi kehidupan dan merek jiwa ilahi seseorang. Chen Tianfei, Hei Hei, Yun Xinghua, Mao Ze, Geng Qing, Zhou Ya, Tulang Abu-Abu, Xin Peng, Luan Baifeng. Jika salah satu dari mereka mati, halaman kosong baru akan muncul di daftar loyalitas. Di antara 9 orang ini, ada 5 yang telah mencapai tahap Open Heaven Orde ke-6, yang banyak membantu Yang Kai. Jika dia tidak memiliki daftar loyalitas, Yang Kai tidak akan bisa mengeluarkan 3 penguasa gunung yang mendalam dari surga gua tanpa bayangan. Tanpa loyalty list, dia tidak akan bisa bekerja sama dengan Grey Bones di Crime Star, apalagi menaklukkan Luan Baifeng hari ini. Daftar loyalitas adalah artefak Open Heaven tingkat tinggi yang telah disempurnakan oleh Zhou Yimou bertahun-tahun yang lalu. Itu dimurnikan dari kulit dan daging roh ilahi Shizi dan memiliki kekuatan mengikat yang besar. Namun, meskipun daftar loyalitas itu kuat, itu masih tergantung pada siapa yang menggunakannya. Di masa lalu, Chen Tianfei juga memegang daftar loyalitas, tetapi dia hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-4. Daftar loyalitas tidak berguna baginya, tetapi ketika jatuh ke tangan Yang Kai, itu benar-benar berbeda. Tidak heran Xin Peng memiliki keberanian untuk mengkhianatiku, jadi begitulah. Wajah Luan Baifeng tenggelam saat dia menatap daftar loyalitas. Baru saja, dia telah melihat nama Xin Peng di daftar loyalitas dan keraguannya sebelumnya telah dijelaskan. Di bawah kendali daftar loyalitas, Xin Peng secara alami akan mematuhi perintah Yang Kai. Yang Kai terkekeh, jangan bertingkah seolah kamu tidak mau. Mengandalkan saya lebih baik daripada tinggal di penjara hitam. Dunia luar sangat luas, jika Anda tidak ada hubungannya, Anda harus lebih sering keluar. Petik 2. Luan Baifeng dengan dingin mendengus, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat. Yang Kai berbalik dan melihat sekeliling, bawahanmu sepertinya tidak terlalu setia. Petik 2. Wajah Luan Baifeng membiru. Dia tidak keluar sendirian kali ini dan bahkan membawa beberapa bawahannya bersamanya. Namun, ketika dia bertarung dengan Yang Kai barusan, tidak ada bawahan yang melangkah maju untuk membantunya. Ini karena tindakan Yang Kai terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi, tetapi jika mereka benar-benar setia, mereka secara alami dapat melangkah maju untuk menyelamatkannya. Bahkan, selama ini,
Orang-orang ini hanya mengamati dari kejauhan di luar kapal dan tidak berniat mendekat. Beberapa dari mereka bahkan mengambil posisi bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Apa yang kalian semua lihat? Enyahlah. Luan Baifeng sangat marah. Selusin kultivator Open Heaven Stage dari kelas yang berbeda bergegas ke kapal terbang dan menghilang. Luan Baifeng menoleh untuk melihat Yang Kai, apakah kamu puas sekarang? Saya sudah meninggalkan nama saya di daftar loyalitas, apa yang Anda ingin saya lakukan? Aku tidak sibuk, lebih penting bagiku untuk membiarkanmu sembuh dulu. Kamu wanita yang cukup cantik, jadi aku tidak tega melihatmu terbakar seperti ini, kata Yang Kai sambil mengaktifkan teknik rahasia evergreen yang menjulang, menyebabkan kekuatan hidup yang tebal menyelimuti Luan Baifeng. Meskipun Luan Baifeng telah mencoba yang terbaik untuk melawan api sejati gagak emas barusan, seluruh tubuhnya masih hangus dan kulitnya yang terbuka tertutupi lepuh. Melihatnya, Luan Baifeng pasti merasakan sakit yang tak tertahankan, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, daya tahannya cukup kuat. Pada saat ini, evergreen yang menjulang didesak, menyebabkan luka Luan Baifeng sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Menahan mati rasa yang menusuk, Luan Baifeng menoleh dan berkata, ini hanya bantuan kecil, jangan berharap ratu ini berterima kasih. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Luka-lukanya telah dibakar oleh api sejati gagak emas, namun kemampuan ilahi elemen kayu Yang Kai memiliki kemampuan pemulihan yang begitu jelas. Hanya kelas elemen kayu apa yang dia kondensasikan sebelum dipromosikan ke Open Heaven Stage. Yang Kai berkata, sekarang setelah kamu tunduk padaku, aku tentu saja tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya tidak berharap Anda berterima kasih kepada saya. Petik 2. Luan Baifeng mengerutkan kening dan menutup matanya, dengan tenang menikmati vitalitas yang kaya dan penyembuhan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, Xin Peng diperintahkan olehmu untuk membawaku keluar dari gunung, jadi seberapa banyak dari apa yang dia katakan itu benar? Petik 2. Pada dasarnya semuanya benar, jawab Yang Kai ringan. Luan Baifeng tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, benarkah Zuo Quan Hui terluka? Iya. Alis Luan Baifeng sedikit berkerut saat dia memikirkannya sejenak sebelum mengangguk sedikit, pasti kamu yang melukainya. Kemampuanmu berada di luar imajinasi. Petik 2. Meskipun dia secara pribadi telah bertarung dengan Yang Kai, Luan Baifeng masih tidak dapat memahami bagaimana tahap Open Heaven Orde ke-6 dapat memiliki kekuatan seperti itu. Zuo Quan Hui ceroboh dan meremehkan lawannya, membiarkan saya memanfaatkan kesempatan ini. Jika bukan karena itu, betapa sulitnya melukai seorang kultivator tahap Open Heaven tingkat ke-7. Petik 2. Karena tanah Void Anda telah berselisih dengan Zuo Quan Hui, mengapa Anda datang ke sini alih-alih menjaga tanah Void? Meskipun saya juga Orde ke-6, bahkan 10 dari saya tidak cocok untuk Zuo Quan Hui. Jika Anda mengharapkan saya untuk melawan Zuo Quan Hui, saya khawatir Anda akan kecewa. Atau apakah Anda datang ke sini kali ini untuk membalas dendam? Lagi pula, aku telah mempersulitmu 2 kali. Yang Kai terkekeh ringan, tanah Void tidak bisa ditembus. Dengan atau tanpa saya, Zuo Quan Hui tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di sini bukan untuk Anda, saya di sini untuk penjara hitam. Penjara hitam kaya akan sumber daya, saya membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Petik 2. Luan Baifeng menggertakkan giginya, tidak tahu malu. Yang Kai terkekeh dan menarik evergreen yang menjulang, terserah apa yang kamu katakan. Ayo pergi, bawa aku ke penjara hitam. Petik 2. Luan Baifeng memelototinya dengan tajam sebelum dengan enggan berbalik, ikuti aku. Kembali ke kapal, Xin Peng juga berlari kembali dan ketika dia melihat Luan Baifeng lagi, dia memasang ekspresi canggung, tetapi Luan Baifeng bahkan tidak melihatnya. Wanita ini juga tahu bahwa kegagalannya kali ini adalah karena bujukan Xin Peng, tetapi penyebab utamanya adalah Yang Kai. Bahkan jika dia ingin membunuh Xin Peng untuk membalas dendam, Yang Kai tidak akan mengizinkannya, jadi dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Di kapal, selusin Master Open Heaven Stage lainnya semua menatap Yang Kai dengan kagum. Baru saja, mereka secara pribadi menyaksikan bagaimana Luan Baifeng tidak dapat melawan Yang Kai, jadi mereka tahu betapa kuatnya pria ini. Kapal itu tidak terlalu jauh dari penjara hitam, jadi hanya butuh beberapa saat untuk kembali. Setelah melewati gerbang domain, mereka segera tiba di wilayah hitam. Cahaya kuning samar menyelimuti seluruh kekosongan. Berdiri di geladak, Yang Kai melihat ke atas dan melihat bahwa di kehampaan yang jauh, matahari yang besar memancarkan cahaya yang cemerlang. Namun, itu berbeda dari matahari biasa. Matahari bundar ini memancarkan perasaan usia tua, seperti orang tua di ambang kematian.
Di permukaan matahari yang besar ini, bintik-bintik hitam kadang-kadang akan meledak. Yang Kai telah memadatkan Golden Crow True Fire-nya dan juga memiliki manifestasi kemampuan Divine Golden Crow Sun Casting, jadi begitu dia melangkah ke wilayah hitam ini, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan tertinggal di dalam hatinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa matahari bundar di wilayah hitam ini akan segera mati. Dia telah mengalami kematian matahari sebelumnya. Ketika dia melarikan diri dari 7 tanah terampil, dia secara pribadi menyaksikan kematian bintang matahari. Di sanalah dia mendapatkan mayat gagak emas dewasa dan mampu memperbaikinya. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu lagi setelah bertahun-tahun. Mungkin ratusan atau ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, bintang matahari wilayah hitam pada akhirnya akan dihancurkan. Melihat sekeliling, hanya ada matahari bundar ini di seluruh wilayah hitam. Setelah bintang matahari ini dihancurkan, wilayah hitam akan jatuh ke dalam kegelapan total. Matahari hampir mati, dan bahkan seluruh wilayah hitam merasakan kehikmatan. Wilayah hitam tampaknya tidak besar. Yang Kai bertanya setelah mengamati sebentar. Luan Baifeng tanpa sadar mengacak-acak rambutnya dan dengan santai berkata, wilayah hitam tidak besar, dibandingkan dengan domain besar lainnya, itu sangat kecil. Hanya ada satu bintang matahari, apakah Anda pernah melihat domain hebat seperti ini? Yang Kai sedikit mengangguk, memang, belum. Luan Baifeng berkata, legenda mengatakan bahwa dahulu kala, wilayah hitam mirip dengan wilayah besar lainnya. Itu luas dan membentang melintasi kehampaan, tetapi untuk beberapa alasan, perlahan-lahan menyusut dan akhirnya menjadi ukuran seperti sekarang ini. Mungkin ketika bintang matahari terakhir dihancurkan, seluruh wilayah hitam tidak akan ada lagi. Namun, berkat ini juga tidak ada yang peduli dengan wilayah hitam. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita seperti saya menempati sebidang tanah seperti itu? Lingkungan di sini sangat keras sehingga para kultivator di bawah Open Heaven Stage tidak dapat bertahan hidup. Hanya mereka yang berada di Open Heaven Stage yang bisa bertahan. Jika itu benar-benar tempat yang makmur, itu akan lama ditempati oleh kekuatan lain. Petik 2. Kamu benar. Yang Kai setuju. Melihat ke atas, dia melihat banyak benda langit dengan berbagai ukuran mengambang dengan tenang di udara. Yang lebih kecil hanya berdiameter beberapa lusin kilometer, sedangkan yang lebih besar sebanding dengan star boundary. Namun, benda langit yang bisa dia lihat semuanya penuh dengan kawah dan retakan, bahkan beberapa di antaranya terkoyak. Jelas ada jejak aktivitas manusia di benda-benda angkasa ini. Ini adalah, Yang Kai sedikit mengernyit. Luan Baifeng berkata, semua benda angkasa di wilayah hitam adalah bintang penambangan yang memelihara batu hitam. Apa yang Anda lihat adalah semua bintang penambangan yang telah ditambang sebelumnya. Ini hanya lapisan terluar. Yang Kai mengerti dan hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika Luan Baifeng melambaikan tangannya. Jangan ganggu aku untuk saat ini, kita sudah mencapai area yang dicakup oleh formasi. Jika Anda ingin mati bersama, katakan saja. Jika Anda tidak ingin mati, diam saja. Juga, jangan gunakan Divine Sense untuk memindai sekeliling. Tempat ini sangat aneh. Petik 2. Yang Kai menggosok hidungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa para kultivator Open Heaven Stage lainnya di kapal semuanya tegang, seolah-olah mereka akan menghadapi bahaya besar. Mata semua orang tertuju pada Luan Baifeng. Pada saat ini, ekspresi wanita ini sangat serius saat dia terus-menerus mengganti segel tangannya, membimbing kapal melewati kehampaan. Sesaat kemudian, Yang Kai dengan jelas merasakan bahwa ada semacam kekuatan mengerikan yang terbengkalai di kehampaan di sekitarnya. Kekuatan ini memberinya perasaan bahwa dia sedang tertidur lelap, dan bahkan gerakan abnormal sekecil apapun dapat membangkitkan kekuatan ini dan membawa bencana yang menghancurkan dunia. Karena peringatan Luan Baifeng sebelumnya, Yang Kai tidak berani menyelidiki dengan gegabah, diam-diam terkejut. Wilayah hitam ini benar-benar berbahaya, dia tidak tahu bagaimana Luan Baifeng bisa bertahan di sini. 4558. Penjara hitam sangat berbahaya, dan ada banyak formasi alami yang tersembunyi di dalamnya. Ini hanya lapisan terluar, tetapi jika seseorang memasukinya, itu akan menjadi lebih buruk. Namun, di bawah kendali Luan Baifeng, kapal terbang itu mampu melewati kekosongan dengan aman, melewati banyak formasi alami dan bergerak dalam garis lurus. Terkadang, Yang Kai merasa seperti telah mengambil jalan memutar yang besar, dan terkadang, dia bahkan merasa seperti telah berjalan berputar-putar untuk waktu yang lama. Namun, masih ada bahaya di sepanjang jalan. Luan Baifeng seharusnya mengambil rute ini lebih dari sekali, jadi dia sangat menyadari risiko yang ada dan dapat menghindarinya dengan sempurna. Sekitar sehari kemudian,
Provinsi roh hancur tiba-tiba muncul di depan mereka. Provinsi roh ini mungkin adalah pecahan bintang dan cukup kecil, jauh lebih kecil dari tanah void. Dari kejauhan, orang dapat dengan jelas melihat jejak benda-benda buatan manusia dan serangkaian istana. Ketika kapal terbang mendarat di depan istana, seorang pelayan wanita segera keluar untuk menyambut mereka. Anehnya, itu adalah kultivator tahap Open Heaven Orde kelima. Wanita itu bertanya dengan heran, bagaimana nyonya kembali begitu cepat. Wajah Luan Baifeng menjadi gelap dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia telah disergap dalam perjalanan ini dan bahkan telah ditundukkan oleh pihak lain menggunakan daftar loyalitas. Pelayan itu juga memperhatikan ada sesuatu yang salah dan melirik Yang Kai dengan rasa ingin tahu, dengan bijak tidak mengajukan pertanyaan apapun. Kalian semua, enyahlah. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan. Jika ada yang berani berbicara sepatah kata pun tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, saya akan memastikan mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Luan Baifeng menatap bawahannya dan dengan dingin berteriak. Semua orang tersebar seperti burung dan binatang buas dan segera menghilang. Kamu juga mundur. Luan Baifeng melambai pada wanita urutan kelima, yang membungkuk dan kembali ke aula utama. Segera, dia dan Yang Kai adalah satu-satunya yang tersisa. Memutar kepalanya untuk melihat Yang Kai, dia berbalik dan berjalan pergi. Yang Kai dengan penasaran mengamati sekelilingnya sambil mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lingkungan wilayah hitam memang keras, tetapi bukankah dikabarkan bahwa setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, pasukan dunia akan terus-menerus bubar, akhirnya menyebabkan alam semesta runtuh dan kultivasi jatuh. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Luan Baifeng bahkan tidak menoleh saat dia menjawab, tentu saja kamu tidak bisa merasakannya di sini, ini hanya wilayah terluar. Bahkan jika tempat ini dalam keadaan seperti itu, bagaimana saya bisa tinggal di sini? Jika Anda masuk lebih dalam ke wilayah hitam, Anda secara alami akan dapat merasakannya. Petik 2. Menghentikan langkahnya, dia berbalik dan mendesak, apakah kamu ingin mencobanya? Semakin dalam Anda pergi, semakin jelas perasaan itu. Yang Kai menyeringai, bahkan jika aku ingin pergi, aku akan menyeretmu. Petik 2. Wajah Luan Baifeng segera menjadi hitam saat dia mendengus dingin dan berbalik untuk terus memimpin. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah istana. Istana ini sangat kokoh dan jelas tertutup lapisan pembatasan. Luan Baifeng mengeluarkan sepotong batu giok dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya sebelum dengan lembut melambaikannya ke arah pintu istana. Aliran cahaya keluar dari pintu batu giok dan pintu istana segera terbuka. Memimpin Yang Kai ke istana, mereka mengikuti pola yang sama dan membuka 3 gerbang, masing-masing lebih berat dari yang terakhir, masing-masing menunjukkan tanda-tanda mengaktifkan formasi. Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan takjub, pencapaian Araidao Anda benar-benar menakjubkan. Sampai sekarang, orang dengan pencapaian tertinggi dalam Araidao yang telah dihubunginya tidak diragukan lagi adalah Grandmaster tak terukur yang telah mendirikan formasi 9 lapisan surga. Namun, Luan Baifeng tidak kalah dengan Grandmaster yang tak terukur. Ketika aliansi 100 angkatan telah mengepung tanah kekosongan, Luan Baifeng telah berhasil membongkar misteri formasi 9 lapisan surga dan memecahkannya. Meskipun pada akhirnya, aliansi 100 angkatan menderita kerugian besar dan bahkan Kong Feng terbunuh, pertempuran itu bukan karena Luan Baifeng gagal menembus formasi, melainkan karena Void Land itu sendiri sangat kuat. Luan Baifeng mampu melihat melalui beberapa misteri dari formasi 9 lapisan surga dalam waktu yang singkat adalah manifestasi dari pencapaian yang kuat di Araidao. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di aula besar yang dipenuhi dengan rak batu giok putih yang membentang sejauh mata memandang. Di rak batu giok putih ini, ada banyak wadah aneh dari bahan yang berbeda, banyak di antaranya terbuat dari batu giok dan biji berharga. Tempat apa ini? Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya. Luan Baifeng dengan dingin mendengus, kau menanyakan yang sudah jelas. Bukankah Anda membutuhkan banyak sumber daya kultivasi? Semuanya ada di sini. Meskipun dia sudah menebak di dalam hatinya, ketika dia mendengar Luan Baifeng mengatakan ini, wajah Yang Kai bersinar, ini adalah perbendaharaanmu. Bagus sekali. Saat Divine Sense-nya melonjak, itu langsung menyelimuti seluruh aula, memungkinkan dia untuk melihat semuanya dengan jelas. Meskipun Yang Kai sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan kekayaan Luan Baifeng. Setidaknya ada 10.000 sumber daya kultivasi di sini. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Void Land sekarang dapat menghasilkan begitu banyak sumber daya kultivasi, tetapi itu hanya karena mereka memiliki Star City sebagai pendukung.
Para pedagang dari berbagai domain besar telah membawa sumber daya ini ke kota bintang. Bagi seorang wanita seperti Luan Baifeng untuk dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, itu benar-benar menakutkan. Namun, dia telah duduk di tanah harta karun seperti penjara hitam selama bertahun-tahun, jadi itu normal baginya untuk mengumpulkan kekayaan seperti itu. Materi kelas berapa di sini? Ada berapa banyak? Yang Kai bertanya, matanya bersinar. Luan Baifeng tidak mau melihat wajahnya. Bagaimanapun juga, sesuatu yang semula miliknya tiba-tiba direnggut oleh orang lain, menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Memutar kepalanya, dia berkata, bahan di bawah kelas 4 tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di sini. Mereka yang bisa ditempatkan di sini semuanya kelas 4 atau di atasnya. Yang di sebelah kiri adalah kelas 4, ada lebih dari 8.000 di antaranya. Yang di tengah adalah kelas 5, ada lebih dari 2.000 di antaranya. Yang di kanan adalah kelas 6, hampir 200 dari mereka, tetapi jumlah pastinya belum dihitung. Petik 2. Yang Kai mendecakkan lidahnya, kamu mungkin wanita terkaya di 3.000 dunia. Lupakan kelas 4 dan kelas 5, sebenarnya ada sekitar 200 sumber daya kelas 6. Orang harus tahu bahwa setiap sumber daya kelas 6 bernilai setidaknya 15 juta pil Open Heaven. 200 set bernilai setidaknya 3 miliar. Kekayaan seperti itu hanya milik satu orang. Siapa di 3.000 dunia yang bisa dibandingkan? Saat dia berbicara, Yang Kai sudah tiba di lokasi materi kelas 6 dan mengamatinya dengan penuh minat. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah rak batu giok putih terakhir dan bertanya dengan heran, ini juga bahan kelas 6. Di rak batu giok putih terakhir ini, hanya ada satu wadah, membuatnya terlihat sangat istimewa. Wajah Luan Baifeng berkedut saat dia menggertakkan giginya dan meludahkan, itu kelas ke-7. Alis Yang Kai terangkat saat matanya berbinar. Sebelum datang ke sini, saya mendengar bahwa batu hitam di penjara hitam bahkan dapat menghasilkan materi kelas ke-7 dan ke-8. Jadi itu benar, sumber daya kelas ke-7 masing-masing bernilai ratusan juta. Dibandingkan dengan kelas 6, mereka bernilai 10 kali lipat. Luan Baifeng menjawab, tentu saja itu benar, tetapi jumlahnya sangat kecil. Selama bertahun-tahun saya menduduki penjara hitam, saya hanya melihat satu. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Karena ada satu, pasti ada lebih banyak. Penjara hitam memang tanah harta karun. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengambil wadah yang berisi sumber daya kelas ke-7, membukanya, dan menemukan bahwa itu adalah elemen emas kelas ke-7. Mengangguk sedikit, dia melemparkannya ke alam semesta kecilnya. Meskipun sumber daya kelas 7 sangat berharga dan langka, Yang Kai tidak pernah melihatnya sebelumnya. Sebagian besar sumber daya yang dia ringkas adalah kelas 7 atau lebih tinggi. Tujuan utama dari perjalanannya ke sini adalah untuk mendapatkan sumber daya elemen yin yang kelas 6, sesuatu yang sangat dibutuhkan Void Land. Memutar kepalanya untuk melihat 200 atau lebih set sumber daya kelas 6, Yang Kai menggosok telapak tangannya dan memeriksanya satu persatu. Dengan begitu banyak sumber daya kelas 6, pasti sebagian darinya adalah yang dia butuhkan. Melihatnya seperti ini, Luan Baifeng memalingkan wajahnya dengan jijik. Setelah memeriksa sumber daya kelas 6 satu persatu, kegembiraan dan antisipasi di wajah Yang Kai perlahan menghilang. Ketika semua sumber daya kelas 6 diperiksa, alis Yang Kai tidak bisa menahan kerutan. Bukannya ada masalah dengan sumber daya kelas 6 ini, masing-masing dari mereka sangat murni dan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kultivator Open Heaven Stage. Hanya saja elemen yin yang dia butuhkan tidak banyak. Hanya ada satu elemen yin kelas 6, dan hanya 2 elemen yang. Dari 200 sumber daya kelas 6, hanya 3 yang dia butuhkan. Meskipun dia tahu bahwa sumber daya atribut yin yang relatif rendah, rasio ini terlalu tidak memuaskan. Memutar kepalanya untuk melihat Luan Baifeng, dia melihat Luan Baifeng menggertakkan giginya saat dia balas menatapnya. Jika bukan karena pembatasan daftar loyalitas, dia akan segera menerkamnya untuk meminum darahnya dan memakan dagingnya. Siapapun yang melihat kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun diambil dalam sekejap mata tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Apa yang kamu lihat? Luan Baifeng membentak. Yang Kai berkedip dan tiba-tiba menyeringai, ada yang salah. Apa yang salah? Luan Baifeng sedikit mengernyit. Setelah duduk di penjara hitam selama bertahun-tahun, kamu pasti telah mengumpulkan lebih dari ini, kan? Luan Baifeng dengan dingin mendengus, apakah itu tidak cukup? Menurut Anda berapa banyak yang saya miliki? Petik 2. Tidak. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun sumber daya elemen yin yang kelas 6 selalu langka, seharusnya tidak hanya 3. Anda pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Petik 2.
Menatap cincin luar angkasa Luan Baifeng, dia mengangkat tangannya dan berkata, tunjukkan padaku cincin luar angkasamu. Petik 2. Luan Baifeng menghentakkan kakinya dengan marah, Yang Kai, jangan pergi terlalu jauh. Serahkan. Yang Kai menatapnya dalam-dalam. Luan Baifeng menggertakkan giginya, dadanya naik turun. Setelah beberapa saat, dia melepas cincin luar angkasa dan melemparkannya ke arah Yang Kai, seolah-olah dia ingin melampiaskan amarahnya. Yang Kai meraihnya dan memindainya dengan Divine Sense-nya sebelum melemparkan Space Ring kembali. Cincin Luan Baifeng memiliki banyak barang bagus dan bisa dikatakan sangat berharga, tapi tidak ada yang dia butuhkan. Apakah kamu puas sekarang? Luan Baifeng dengan dingin mendengus. Yang Kai memandang Luan Baifeng dengan heran dan mau tidak mau bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, daftar loyalitas dapat memastikan kesetiaan seseorang, sehingga orang yang menulis nama tidak dapat menolak permintaan tuannya, tetapi saya tidak pernah menggunakan daftar loyalitas untuk menangani dengan mereka, karena saya merasa bahwa sejak mereka tunduk kepada saya, setiap orang setidaknya harus memiliki tingkat kepercayaan dasar. Luan Baifeng, izinkan saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, selain perbendaharaan di sini, apakah Anda memiliki perbendaharaan rahasia? Pikirkan baik-baik sebelum Anda menjawab, jangan paksa saya untuk menggunakan daftar loyalitas. Petik 2. 4559. Saat mata mereka bertemu, Luan Baifeng menjadi bingung dan jengkel, mereka yang serakah tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Mata Yang Kai berbinar, kamu benar-benar memiliki simpanan rahasia. Mengangguk sedikit, dia melanjutkan, kelinci yang licik memiliki 3 gua lagi, jadi itu normal bagimu untuk memiliki simpanan rahasia. Wanita ini telah menempatkan sejumlah besar sumber daya di sini sebagai perbendaharaan di permukaan sambil diam-diam menyimpan barang-barang paling berharga di tempat lain. Siapapun yang melihat perbendaharaan ini di permukaan mungkin tidak akan memiliki pemikiran lain. Tapi sekarang Yang Kai bahkan menggunakan daftar loyalitas sebagai pencegah, bahkan jika Luan Baifeng ingin menyembunyikannya, dia tidak bisa. Mengaktifkan kekuatan dunia, ilusi alam semesta kecil meluas dan langsung menyelimuti seluruh perbendaharaan. Setelah ilusi menghilang, semua yang ada di perbendaharaan disimpan oleh Yang Kai. Luan Baifeng menatap pemandangan ini dengan kaget, alisnya berkerut. Baru saja, dia merasakan aura aneh dari alam semesta kecil Yang Kai. Selain itu, alam semesta kecil dari kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, belum mencapai titik di mana itu bisa terwujud dari ilusi, jadi bagaimana dia bisa menerima begitu banyak hal. Sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, dia melihat Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, apa gunanya melakukan ini? Sekarang Anda dan saya adalah satu, jika sesuatu terjadi pada saya, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Serahkan semuanya padaku dan aku akan tumbuh dewasa secepat mungkin. Bukankah itu baik untukmu? Wajah Luan Baifeng pucat saat dia tetap diam. Ayo pergi, bawa aku ke tempat itu. Yang Kai menepuk bahunya dengan penuh semangat. Apakah Luan Baifeng mau atau tidak? Sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, dia tidak bisa menolak permintaan Yang Kai, jadi dia hanya bisa membawanya ke perbendaharaan. Yang mengejutkan Yang Kai, perbendaharaan yang dia sembunyikan tidak berada di atas provinsi roh hancur, tetapi di tempat lain. Dua sosok terbang keluar dari provinsi roh hancur satu demi satu dan terbang menuju kedalaman penjara hitam. Setelah menghabiskan 2 jam penuh menghindari beberapa lusin formasi alam, mereka berdua akhirnya sampai pada kehampaan. Luan Baifeng berhenti dan Yang Kai juga berhenti. Melihat ke atas, tidak ada apapun di depan mereka, bahkan tidak ada tempat mencurigakan di dekatnya. Apakah itu di sini? Yang Kai bertanya. Kemarahan Luan Baifeng belum mereda, jadi dia tidak bisa diganggu olehnya. Namun, dia mengangkat tangannya dan melambaikan bendera formasinya ke segala arah, menggabungkannya ke dalam kehampaan. Saat dia melakukannya, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan semacam energi yang berfluktuasi di sekelilingnya, beresonansi dengan gerakan Luan Baifeng. Sesaat kemudian, Yang Kai menatap ke depan dengan takjub. Beberapa lusin kilometer jauhnya, provinsi roh hancur kecil secara bertahap terwujud, perlahan-lahan menampakkan dirinya. Provinsi roh hancur ini hanya beberapa kilometer dalam radius dan sangat kecil. Seluruh provinsi roh sunyi dan tanpa kehidupan. Namun, menggunakan tempat ini untuk menyembunyikan beberapa harta adalah yang terbaik. Jika bukan karena tindakan Luan Baifeng, Yang Kai bahkan tidak akan menyadari bahwa ada provinsi roh hancur yang tersembunyi di sini. Arai Dao benar-benar mendalam. Apakah Anda menggunakan arai ilusi untuk menyembunyikan tempat ini? Seru Yang Kai. Luan Baifeng melanjutkan apa yang dia lakukan dan menjawab dengan nada kesal,
area ilusi ini sudah ada sejak awal, saya baru menggunakannya setelah memecahkannya. Petik 2. Itu lebih dari cukup. Sesaat kemudian, provinsi roh hancur sepenuhnya terungkap. Luan Baifeng bahkan tidak repot-repot memanggil saat dia terbang, Yang Kai mengikuti dari belakang. Melihat sekeliling, tidak ada yang istimewa dari provinsi roh ini, tetapi Luan Baifeng berjalan ke dinding batu dan mulai memecahkannya. Setelah beberapa saat, dinding batu tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan lubang hitam. Semuanya ada di dalam, jika kamu menginginkannya, masuk dan ambil sendiri. Mata Luan Baifeng seperti belati saat dia menatap daging Yang Kai. Yang Kai menyeringai, kerja bagus. Petik 2. Dia tidak khawatir bahwa Luan Baifeng akan berkomplot melawannya di sini. Di hadapan daftar loyalitas, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyakitinya, jadi dia perlahan berjalan ke dalam lubang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai muncul kembali dan memanggil dengan ekspresi puas, ayo pergi. Berhenti sejenak, dia menatap Luan Baifeng dan bertanya, apakah tidak ada lagi perbendaharaan rahasia sekarang? Petik 2. Luan Baifeng menarik napas dalam-dalam, menekan darah yang bergolak di dadanya saat dia menutup matanya dan berkata tanpa daya, tidak. Aku hanya bertanya dengan santai. Yang Kai terkekeh. 2 jam kemudian, mereka kembali ke provinsi roh hancur. Setelah meminta kamar kepada Luan Baifeng, Yang Kai menyuruhnya untuk tidak mengganggunya jika tidak ada yang penting dan dengan cepat memasuki ruangan untuk memeriksa hasil panennya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa apa milik pribadi Luan Baifeng, tapi karena dia menyembunyikannya di luar, itu pasti barang yang sangat berharga dan langka. Agaknya, akan ada cukup banyak sumber daya atribut Yin yang kelas 6. Di dalam ruangan, Yang Kai duduk bersila dengan barang-barang yang diambilnya dari lubang. Tidak banyak dari mereka, hanya beberapa lusin dari mereka, seperti yang dia lihat di perbendaharaan terbuka. Semua persediaan disimpan dalam wadah yang berbeda. Yang Kai dengan santai mengambil kotak giok seukuran telapak tangan dan membukanya. Begitu dia membukanya, energi panas murni mengalir ke arahnya. Merasakan kekayaan dan fluktuasi energi ini, wajah Yang Kai berseri-seri. Ini adalah sumber daya atribut api Orde ke-7. Itu tampak seperti kristal roh api, tapi itu jelas jauh lebih berharga daripada kristal roh api. Sumber daya pertama telah memberi Yang Kai kejutan kecil, membuatnya lebih menantikan hal-hal lain. Mengambil satu set sumber daya, dia agak kecewa, itu hanya sumber daya atribut air kelas 6, yang dia lemparkan ke alam semesta kecil. Mengambil yang lain, inilah yang dibutuhkan Yang Kai, sumber daya atribut Yin kelas 6. Tidak perlu banyak usaha untuk mencari melalui beberapa lusin sumber daya, tetapi setelah waktu yang singkat, Yang Kai selesai. Hal-hal di sini jelas disiapkan oleh Luan Baifeng untuk dirinya sendiri, total 9 set sumber daya kelas 6, masing-masing berisi 1 set lengkap Yin, Yang, dan 5 elemen, semuanya tak ternilai harganya. Open Heaven Orde ke-6 manapun dapat secara langsung menyempurnakan materi untuk meningkatkan fondasi alam semesta kecil mereka. Selain itu, ada 5 set sumber daya kelas 7. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang termasuk dalam atribut Yin Yang, nilai kelas ke-7 sangat besar. Perjalanan ke penjara hitam ini memang benar. Star City telah menghabiskan banyak uang untuk membeli harta ini, tetapi itu hanya cukup untuk memuaskan 3 orang untuk menerobos ke Orde ke-6. Di sisi lain, 2 perbendaharaan Luan Baifeng telah menyediakan cukup untuk 10 orang untuk dipromosikan. Menghitung jumlah total sumber daya yang diperlukan untuk menerobos ke Orde ke-6 di Tanah Void, itu lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah mendesak ini. Namun, sejak dia datang ke penjara hitam ini, Yang Kai secara alami tidak puas hanya dengan kembali seperti ini. Tidak perlu terlalu khawatir tentang situasi di Voidland. Zuo Kuanhui telah terluka terakhir kali dan perlu istirahat sebentar, jadi dia tidak akan dapat menyebabkan masalah lagi dalam waktu singkat, jadi Yang Kai masih punya waktu untuk disia-siakan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya atribut Yin yang kelas 6, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika dia tidak bisa, dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Dia juga sangat tertarik dengan batu hitam. Menyingkirkan semua sumber daya, Yang Kai berjalan keluar dari pintu dan menemukan Luan Baifeng, yang tampak kelelahan. Batu hitam. Luan Baifeng dengan malas berbaring di kursi sementara wanita urutan kelima dengan lembut memijat betisnya. Yang Kai duduk dan mengangguk. Ya, saya mendengar bahwa semua bahan di sini ditambang dari batu hitam. Aku ingin melihat seperti apa. Luan Baifeng tahu dia tidak bisa mencegahnya, jadi dia hanya bisa bertanya pada wanita di depannya, apakah kamu sudah mengumpulkan kumpulan batu hitam terbaru? Petik 2. Wanita itu dengan lembut menjawab, itu diambil kembali 3 hari yang lalu, dan saat ini sedang rusak.
Jika Nyonya menginginkannya, saya akan meminta mereka mengirim beberapa sekarang. Petik 2. Luan Baifeng hendak mengangguk ketika Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu, aku akan memeriksanya sendiri. Luan Baifeng mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tetapi dia masih berdiri dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Sepanjang jalan, mereka berdua segera tiba di alun-alun yang luas di mana lebih dari selusin Master Open Heaven Stage sibuk, dan kekuatan dunia berfluktuasi. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa di depan mereka masing-masing adalah batu hitam dengan ukuran berbeda. Yang lebih kecil hanya seukuran telapak tangan sedangkan yang lebih besar seukuran tangki air. Tidak jauh, ada lebih banyak batu yang menumpuk. Ini adalah batu hitam, Yang Kai bertanya. Luan Baifeng mengangguk, ya, ini batu hitam. Sementara mereka berdua berbicara, para kultivator Open Heaven Stage yang sibuk jelas telah memperhatikan kedatangan Luan Baifeng dan mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan dengan hormat memanggil, Tuan Sipir. Petik 2. Luan Baifeng mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Yang Kai mengamati sejenak sebelum bertanya dengan heran, batu hitam ini larut. Petik 2. Master Open Heaven Stage mengedarkan kekuatan dunia mereka untuk membungkus batu hitam di depan mereka. Seiring berjalannya waktu, batu hitam itu mulai menyusut, tetapi sepertinya tidak ada yang mengalir atau pecah. Seolah-olah batu hitam itu menghilang ke udara tipis. Batu hitam itu sangat istimewa. Hanya kekuatan dunia dari Open Heaven Stage yang memiliki kemampuan untuk membubarkannya. Adapun mengapa ini terjadi, saya tidak pernah bisa mengetahuinya. Luan Baifeng menjelaskan dengan ringan, mungkin ada beberapa sumber daya kultivasi yang tersembunyi di batu hitam, atau mungkin tidak ada apa-apa di sana. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah seorang kultivator Open Heaven Stage yang sibuk. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa batu hitam di tangan pria itu telah menghilang tanpa jejak, tetapi tidak ada yang tertinggal. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan mengambil batu hitam lain dari samping, melakukan hal yang sama. Para budak tambang menambang batu hitam dari berbagai bintang pertambangan, kemudian orang-orangku mengumpulkan batu hitam itu dan mencoba mencari cara untuk mengekstrak bahan-bahan di dalamnya. Seluruh proses pada dasarnya seperti ini. Di penjara hitam, setiap sumber daya sulit diperoleh. Mengatakan demikian, dia menatap tajam ke arah Yang Kai, sekarang kamu mendapat manfaat. Petik 2. Yang Kai berpura-pura tidak mendengar ini dan mengerutkan kening. Apakah tidak ada cara untuk menentukan batu hitam mana yang memiliki sesuatu atau batu hitam mana yang tidak? Petik 2. Dia mengamati sejenak dan menemukan bahwa para Master Open Heaven Stage menggunakan kekuatan dunia untuk melarutkan batu-batu hitam ini. Jika dia bisa menentukan batu hitam mana yang memiliki bahan di dalamnya atau tidak, itu pasti akan menghemat banyak waktu dan tenaganya. 4560. Mendengar ini, Luan Baifeng mengambil batu hitam seukuran wastafel dan melemparkannya ke Yang Kai. Kamu bisa mencobanya sendiri, aku tidak yakin. Petik 2. Yang Kai menangkap batu hitam itu, menimbangnya di tangannya, dan menemukan bahwa itu tidak ringan sama sekali. Dengan sedikit meremas, dia menemukan bahwa tidak ada bekas di batu hitam itu. Orang harus tahu bahwa kekuatan Yang Kai saat ini luar biasa. Jika biji biasa dijepit olehnya, bahkan jika mereka tidak dihancurkan, mereka setidaknya akan retak, tetapi kualitas batu hitam ini jelas luar biasa dan sangat kokoh. Divine Sense Yang Kai melonjak ketika dia mencoba untuk menyelidiki bagian dalam batu hitam, tetapi di bawah persepsinya, batu hitam di tangannya telah sepenuhnya mengisolasi Divine Sense-nya, membuatnya tidak mungkin untuk menentukan apa yang ada di dalamnya. Yang Kai berseru kaget. Dia sekarang adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-6 dengan Divine Sense yang kuat, namun dia masih diisolasi oleh batu hitam ini. Apa sebenarnya batu hitam ini? Merenung sejenak, Yang Kai mengaktifkan mata iblis pemusnahan dan mata kirinya segera berubah menjadi mata vertikal emas. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam batu hitam di tangannya, ada fluktuasi energi kuning samar. Adegan ini menyebabkan jantung Yang Kai berdetak kencang. Mata iblis pemusnahan berguna. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam batu hitam itu, dia yakin bahwa ada sesuatu di dalam batu hitam ini di tangannya, dan itu pasti material elemen bumi. Adapun kelas apa itu, tidak mungkin untuk ditentukan, jadi dia harus membubarkannya. The Demon Eye of Annihilation memiliki kemampuan untuk menembus ilusi, dan itu juga dikenal sebagai teknik rahasia dua mata Myriad Demons Heaven. Itu adalah teknik mata yang sangat dalam, dan bahkan di Myriad Demons Heaven, hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Dia telah mendapatkan Demon Eye of Annihilation ini ketika dia masih sangat lemah.
Sebelum dia bertemu Tizeng, Yang Kai tidak tahu tentang rahasia ini. Namun, karena itu adalah salah satu dari dua rahasia besar Myriad Demon's Heaven, Demon Eye of Annihilation memiliki misteri mendalamnya sendiri. Meskipun Divine Sense tidak dapat memahami situasi di dalam batu hitam, mata iblis pemusnahan dapat melihat beberapa misterinya dan melihat esensinya. Namun, mata iblis pemusnahan Yang Kai tidak dikultivasikan ke tingkat tinggi, jadi dia hanya bisa melihatnya secara samar. Jika seseorang dari Myriad Demon's Heaven yang mengolah teknik rahasia ini, dia seharusnya bisa melihatnya lebih jelas. Tindakannya tidak luput dari perhatian Luan Baifeng. Pada saat ini, wanita itu menatapnya dengan heran, kamu juga mengolah teknik mata. Apa? Yang Kai menarik Demon Eye of Annihilation-nya dan berbalik untuk menatapnya. Luan Baifeng perlahan menggelengkan kepalanya, tidak ada, apakah kamu melihat sesuatu? Tidak, jawab Yang Kai santai. Meskipun Luan Baifeng dapat mengatakan bahwa dia mengembangkan teknik mata, dia seharusnya tidak dapat mengenali bahwa itu adalah teknik rahasia surga iblis segudang, jadi Yang Kai secara alami tidak akan menjelaskan apapun padanya. Namun, untuk memverifikasi informasi yang baru saja diperolehnya, Yang Kai segera mengaktifkan pasukan dunianya dan membungkus batu hitam di tangannya. Batu hitam dengan cepat menyusut. Kultivasi Yang Kai berada di tahap Open Heaven Orde ke-6, dan kekuatan dunianya jauh lebih padat daripada Orde ke-6 biasa, jadi kecepatan dia melarutkan batu hitam secara alami sangat cepat. Batu hitam seukuran baskom di tangannya menghilang dalam waktu kurang dari satu batang dupa dan sepotong batu kristal tanah perlahan muncul. Luan Baifeng menoleh dengan heran, elemen bumi kelas 4, keberuntunganmu cukup bagus. Petik 2. Yang Kai dengan santai melemparkan kristal kuning dan bertanya, apa kemungkinan batu hitam itu mengandung sumber daya kultivasi? Sangat sedikit, jawab Luan Baifeng lembut, ketika keberuntungan seseorang baik, itu sekitar 30%, tetapi jika keberuntungan seseorang buruk, itu bahkan mungkin tidak 10%. Petik 2. 30% terlalu rendah. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. 7 dari 10 keping batu hitam kosong, berapa banyak waktu dan tenaga yang harus dia buang. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa setiap sumber daya kultivasi di penjara hitam sulit didapat. Apakah Anda benar-benar berpikir tempat ini dipenuhi dengan harta yang bisa Anda tekuk dan ambil? Luan Baifeng mencibir dan berhenti sejenak sebelum mengerutkan kening, apa sebenarnya yang kamu cari? Penyimpanan penjara hitam saya selama bertahun-tahun sudah di tangan Anda, apakah itu tidak cukup? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, tidak cukup, aku masih membutuhkan lebih banyak sumber daya atribut Yin yang kelas 6. Luan Baifeng mengerutkan kening, jika Anda menggunakannya untuk kultivasi Anda sendiri, Anda dapat sepenuhnya memperbaiki sumber daya kelas 5. Meskipun kecepatannya agak lambat, kelas 5 tidak terlalu sulit ditemukan, jadi mengapa begitu keras kepala untuk menemukan kelas 6? Petik 2. Dia jelas berpikir bahwa Yang Kai telah mencari begitu banyak sumber daya kelas 6 untuk disempurnakan dan diolah sendiri. Yang Kai tersenyum dan berkata, tentu saja, saya dapat menggunakan sumber daya kelas 5, tetapi bagaimana jika seseorang membutuhkan ini untuk menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-6? Petik 2. Luan Baifeng tertegun sejenak sebelum matanya melebar, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang di tanah void Anda yang bisa langsung maju ke Orde ke-6? Petik 2. Harus diketahui bahwa setiap kultivator yang bisa menerobos ke Orde ke-6 memiliki kesempatan untuk menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-8, dan jumlahnya sangat sedikit. Bahkan jika mereka ditempatkan di salah satu Paradise dan Cave Heaven, mereka masih jenius langka yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Yang Kai telah menjarah banyak sumber daya atribut Yin yang kelas 6 darinya, cukup untuk memenuhi kebutuhan 10 orang, tetapi itu masih belum cukup. Yang Kai tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri dan hanya mengatakan itu tidak berguna. Sekarang Luan Baifeng telah menjadi bawahannya, ketika dia melihat kekuatan sebenarnya dari Void Land, dia secara alami akan mengerti bahwa dia tidak melebih-lebihkan. Jangan hanya berdiri di sana, bantu aku. Pertama, larutkan batu hitam ini dan lihat apakah Anda dapat menemukan apa yang saya butuhkan, teriak Yang Kai. Meskipun ada lebih dari selusin Master Open Heaven Stage yang bekerja, efisiensi mereka tidak tinggi. Semakin tinggi kultivasi seseorang dan semakin padat kekuatan dunia, semakin cepat untuk melarutkan batu hitam ini. Luan Baifeng menatapnya dengan kaget, jelas masih terkejut dengan apa yang baru saja dia katakan, batu hitam di sini seharusnya tidak kelas 6, tidak perlu terburu-buru. Petik 2. N. Yang Kai berbalik untuk menatapnya, mengapa kamu mengatakan itu? Luan Baifeng menyisir rambut panjangnya dengan jemari, saya sudah berada di wilayah hitam selama bertahun-tahun, jadi saya punya beberapa pengalaman.
Ada bintang penambangan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah hitam, dan semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi peluang untuk menemukan bahan bermutu tinggi. Yang saya kumpulkan sejauh ini sebagian besar ditambang dari bintang penambangan di sekitarnya, jadi sudah cukup bagus jika mereka setidaknya kelas 5. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya sendiri. Yang Kai juga memperhatikan bahwa sumber daya yang diperoleh selusin bawahan Luan Baifeng dari batu hitam hanya di kelas 5, dan jumlahnya tidak banyak. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, dari mana kamu mendapatkan kelas 6 atau bahkan kelas 7 itu? Luan Baifeng menjawab, tentu saja, ini adalah bintang penambangan yang lebih dalam. Di masa lalu, saya memiliki beberapa budak tambang Orde ke-6 di bawah komando saya, dan semua itu ditambang oleh mereka. Sayangnya, sejak mereka mati, tidak ada yang bisa masuk lebih dalam ke tambang itu, jadi tentu saja, mereka tidak bisa ditemukan lagi. Petik 2. Yang Kai mengerti, jadi ketika Heavenly Sword Union mencoba mempersulit Void Landku, kamu dengan bersemangat ikut campur. Luan Baifeng tidak berkomentar. Yang Kai membelai dagunya, dengan kata lain, jika Anda ingin mendapatkan sumber daya kelas 6, Anda harus pergi jauh ke wilayah hitam untuk menambangnya. Petik 2. Bisa dibilang begitu. Yang Kai mengangguk, kalau begitu, ayo pergi. Apa? Luan Baifeng menatapnya dengan kaget, hampir mengira dia salah dengar, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Ayo pergi ke bintang penambangan yang dapat menghasilkan sumber daya kelas 6 dan menambang batu hitam. Yang Kai berkata sambil mengulurkan tangan untuk meraih bahu Luan Baifeng dan berbalik untuk pergi. Luan Baifeng marah sekaligus cemas, biarkan aku pergi, aku tidak akan pergi. Yang Kai tertawa, karena kamu telah menjadi bawahanku, itu bukan terserah kamu. Petik 2. Anda hajingan. Selusin Master Open Heaven Stage yang sibuk menyaksikan sipir mereka dibawa pergi oleh Yang Kai seperti dia adalah seekor ayam, mengutuk dan mengumpat di sepanjang jalan sebelum menghilang dalam sekejap mata. Mereka semua tampak seperti telah melihat hantu saat keringat dingin menetes di dahi mereka. Dalam kehampaan, Yang Kai mendesak angkatan dunia untuk membungkus Luan Baifeng saat dia melaju ke depan. Yang terakhir jelas tidak mau bekerja sama, wajahnya sedingin es. Apa gunanya bertingkah seperti orang tuamu sudah meninggal? Itu hanya untuk menambang beberapa sumber daya, bukan untuk mengambil nyawamu. Yang Kai terkekeh. Luan Baifeng dengan dingin menjawab, itu karena kamu tidak tahu betapa berbahayanya kedalaman wilayah hitam. Meskipun saya telah menjalankan tempat ini selama bertahun-tahun, saya tidak berani mengatakan bahwa saya tahu wilayah hitam seperti punggung tangan saya. Ada formasi alam yang tak terhitung jumlahnya di sini, begitu mereka diaktifkan, bahkan Anda dan saya tidak akan bisa lolos dari kematian. Yang Kai mengangguk, itu sebabnya aku harus mengandalkanmu dalam perjalanan ini. Saya tidak mahir dalam Dao of Arais, jika saya mati di sini, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Luan Baifeng menggertakkan giginya, aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Dia diam-diam menyesalinya di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memberitahu Yang Kai bahwa ada sumber daya kelas 6 di Mineral Star yang lebih dalam. Sekarang, dia benar-benar menembak dirinya sendiri di kaki. Namun, meskipun kata-kata wanita ini tidak enak didengar, dia masih cukup masuk akal, kalau tidak dia tidak akan menyerah begitu saja. Mengetahui dia tidak bisa menolak, setelah mengamuk untuk sementara waktu, dia dengan patuh bekerja sama. Dia juga tahu bahwa jika dia malas dan tidak melakukan upaya apapun dalam perjalanan ini, Yang Kai berkeliaran di wilayah hitam dan mengaktifkan semacam pembatasan hanya akan masalah waktu. Pada saat itu, dia juga akan menderita. Setelah bepergian selama lebih dari setengah hari, Luan Baifeng tiba-tiba berkata, kita sudah tiba di daerah yang relatif berbahaya, jangan menyimpang terlalu jauh dariku, jika tidak, jika kamu terjebak dalam formasi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Saya tahu. Yang Kai mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Luan Baifeng tiba-tiba menunjuk ke matanya dan Yang Kai menoleh, hanya untuk melihat matanya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu, memberikan perasaan yang sangat mempesona. Alis Yang Kai naik ketika dia menyadari bahwa wanita ini juga mengembangkan teknik mata, itulah sebabnya dia mengatakan kata-kata seperti itu ketika dia menggunakan mata iblis pemusnahan. Tampaknya memperhatikan tatapan Yang Kai, Luan Baifeng menjelaskan, teknik mataku adalah bawaan dan tidak didapat. Meskipun kekuatannya tidak kuat, tampaknya memiliki keuntungan alami dalam menghancurkan formasi. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti, apakah ini bagaimana pencapaian arai Dao Anda terjadi? Teknik mata Luan Baifeng secara alami memiliki keuntungan besar dalam hal menghancurkan formasi,
dan dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di penjara hitam ini, mengamati perubahan dalam susunan besar di sini. Bahkan jika dia tidak memahami Dao Arai, itu sudah cukup baginya untuk menjadi seorang Grandmaster. Luan Baifeng dengan dingin mendengus, kalau tidak, bagaimana menurutmu seorang gadis kecil yang kesepian dapat bertahan hidup di 3000 dunia ini? Gadis kecil, Yang Kei tidak bisa menahan cibiran. Luan Baifeng segera memelototinya.